Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa dini kulli. Wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatah alim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bapak hadis yang saya hormati, Ibu Sekdes yang saya hormati, Bapak Ibu Rabi yang saya hormati, serta Bapak Ibu rekan-rekan pegawai dinas ketahanan Kota Banjar yang sama-sama hadir di kesempatan kali ini. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat iman Islam dan nikmat sehat, sehingga kita bisa di sini bertatap muka bersilaturahmi yang mudah-mudahan Allah ridhoi. Amin. Selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai juga kepada seluruh keluarga, sahabat, tabiin dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya di sini bukan kapasitas dai ya, saya bukan dai. Selama ini saya lebih memeran dominan sebagai seorang madu, yaitu hanya seorang pendengar, mendengarkan nasihat dari banyak orang, dari banyak guru. Tapi saya di sini dipaksa untuk terpaksa harus menyampaikan. Ya, saya belum pernah mengisi kajian apapun di musim manapun. Saya cuma seorang ibu yang sedang berusaha menjadi lebih baik, menjadi yang lebih baik. Saya hanya seorang hamba Allah yang sedang berusaha menjadi lebih baik. Saya juga hanya seorang istri yang berusaha menjadi seorang istri yang taat kepada suaminya. Ya, dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan ceramah, tapi mungkin lebih sharing pengalaman, sharing beberapa hal yang sudah saya dapatkan selama hidup saya. Ayat Al-Quran yang sudah saya sampaikan tadi di awal itu adalah surat Al-Baqarah ayat 208. Itu adalah mungkin intisari cara untuk menjadi muslim yang Allah ridhoi ya. Surat Al-Baqarah 208 tadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, laksanakanlah, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ayat ini pernah saya dapatkan dalam satu kajian kalau nggak salah di Bandung ya, dan ini merupakan titik balik saya untuk benar-benar mencari tahu cara menjadi muslim yang Allah ridhoi. Ada seseorang yang pernah mengingatkan saya bahwa hidup itu sudah Allah atur dalam Quran. Cara hidup yang benar itu sudah Allah atur dalam Al-Quran. bukan bagaimana kita bukan bagaimana cara
maksudnya itu hidup itu harus sesuai dengan manual booknya. Berarti kan manual book manusia itu apa? Al-Quran ya. Hidup itu bukan sebagaimana semau kita gitu, tapi sudah Allah atur semua aspek kehidupan di dalam Al-Quran, dari mulai bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi, itu semuanya sebetulnya sudah diatur oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada hal lain lagi yang membuat saya tuh semakin bersemangat untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah. Saat mendengar kisah iblis ya. Iblis itu kan makhluk yang sangat taat pada Allah. Sangat taat pada Allah. Tapi karena satu perintah saja Allah usir dari surga. Perintah apa? Bersujud kepada Nabi Adam. Satu perintah saja itu Allah gak ridho, diusir dari surga. Dari situ saya mengingat kehidupan yang sudah saya lalui. Ya Allah, selama ini berapa perintah yang sudah saya langgar? Bagaimana nanti saya kalau misalkan meninggal kemudian bertemu denganmu ya Allah? Dari situ saya mencoba untuk berusaha belajar, mencari tahu lagi bagaimana saya harus menjalani hidup saya dengan benar sesuai dengan yang Allah ridhoi. Pengalaman lain yang pernah saya alami itu waktu di tempat kos-kosan. Saya punya teman satu kosan yang dia itu sudah berhijab rapi. Saya juga sebenarnya sudah berhijab rapi, cuman memang bedanya saya dengan teman saya itu, kebetulan saat itu saya sedang memesan galon di kosan sudah habis. Kemudian si manggol, nah di dalam kosan itu kan saya dengan teman saya sudah lepas kerudung ya, karena emang gak ada laki-laki. Pas manggalon datang ketok pintu, teman saya bergegas langsung memakai hijabnya. Kalau saya gimana? Saya buka pintu aja dalam keadaan terlihat aurat itu. Saya di situ kaget, loh kok segitunya teman saya. Terus kebetulan gitu kan kakak tingkat saya gitu. Kok sampai segitunya gitu, sampai segitunya ada manggolon datang kan cuma beberapa detik dia langsung bergegas memakai hijabnya. Sedangkan saya tidak, karena memang dari mulai SMA ke belakang saya tuh dari MD-nya MD Madrasah, kemudian MTS, kemudian SMA. Tapi saya belum menemukan hakikat menutup aurat itu seperti apa gitu. Jadi saya heran, kok bisa seperti itu? Kenapa sih kan kakak tingkat yang saya panggil teteh? Dia bilang, kamu tahu nggak iman seperti apa yang Rasulullah tanamkan dalam jiwa umatnya, sehingga saat zaman Arab dulu kan belum diwajibkan untuk aurat ya. Kemudian karena memang iman Islam sudah di akidah yang kuat, sudah ditanamkan Rasulullah oleh Nabi Muhammad ke umat saat itu. Jadi mereka sudah siap taat gitu. Mereka benar-benar seorang muslim itu artinya orang yang siap berserah diri gitu. Mau apapun yang Allah perintahkan, mau A, B, C, gak ada tapi langsung taat samina wa ata'na. Jadi ada sebuah kisah ini sebelum diperintahkannya untuk berhijab kepada seluruh muslim ya. Saat itu seorang muslim sedang di kamarnya, kemudian turunlah ayat perintah Al-Ahzab ayat 49 ya, bahwa seluruh muslim yang sudah balik diwajibkan untuk menutup aurat. Saat itu juga seorang muslim tersebut yang belum menutup aurat, yang belum berhijab, langsung mengambil gordeng di ruangannya untuk membalut seluruh tubuhnya supaya menutup aurat. Saking taatnya gitu. Kemudian ada kisah lain saat itu yang pertama kali
diharamkannya minum khamar. Kan sebelum itu minuman keras masih dihalalkan ya. Kemudian ada penyebab di mana akhirnya minum khamar itu diharamkan. Saat orang-orang Arab saat itu sedang pesta minuman keras, kemudian datang perintah diharamkan khamar. Ada beberapa yang khamar tersebut sudah langsung dimutahkan gitu. Saking taatnya gitu. Karena mereka semua sudah siap diatur oleh Allah. Jadi di situ saya menyimpulkan bahwa nanti kalau misalkan pengen diridhoi Allah, ya harus mematuhi segala perintahnya tanpa kecuali, meninggalkan semua larangannya tanpa kecuali. Karena kan iblis saja kan cuma satu perintah yang dilanggar gitu, tapi Allah gak suka. Kemudian saya pernah berpikir bahwa ya Allah kan maha baik gitu ya, maha baik, maha mengampuni. Ya nggak apa-apa toh sesekali misalkan kelihatan aurat, atau nggak apa-apa sesekali melanggar perintah Allah, toh nanti juga kita bertaubat lagi, toh nanti juga kita minta ampun kepada Allah lagi. Tapi apakah kita bisa menjamin saat kita memutuskan untuk sedikit atau sebentar saja melanggar perintah Allah, kemudian kita dikasih unggul setelah itu gitu? Bagaimana kalau misalkan kita nyoba-nyoba, aku mau melanggar yang ini dulu lah, nggak apa-apa sebentar nanti minta ampun lagi. Gimana saat melanggar perintah Allah saat itu, Allah cabut nyawa kita, itu kan jadi suul khotimah gitu. Kita itu kan hidup itu kan menanti kematian. Jadi jangan sampai kita meninggal dalam keadaan suul khotimah. Suul khotimah itu berarti kan dalam keadaan kita tidak taat kepada Allah gitu. Jadi kenapa kita harus senantiasa menjaga iman Islam, senantiasa berpegang teguh pada yang Allah perintahkan dalam Al-Quran? Karena kita nggak tahu gitu. Kita nggak tahu nyawa kita sampai kapan gitu. Jarak kematian dari sini ke rumah saya saja mungkin itu lebih dekat gitu. Nggak tahu nanti mungkin saya apakah bisa sampai pulang ke rumah dengan dalam kondisi masih hidup atau enggak, kan Allah alam. Atau misalkan kita masih berleha-leha karena masih muda ini ya udah nanti aja taubatnya. Siapa yang tahu, karena kematian itu tidak melihat umur gitu. Anak kecil yang baru lahir ada yang meninggal, ada. Anak SD yang meninggal ada banyak. Anak SMP SMA yang masih muda, yang masih usia 20-an yang meninggal banyak. bukan karena penyakit, bukan karena kecelakaan ya. Itu semua bisa terjadi. Jadi Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, mumpung sekarang di bulan Ramadan gitu ya, kita coba teguhkan diri kita untuk memang kembali memaknai makna seorang muslim. Muslim itu kan seorang yang berserah diri. Kemudian kita ada seorang hamba itu kan seorang hamba itu yang harus mau disuruh-suruh gitu, tanpa tapi. Kamu harus melakukan A, kerjakan A. Kamu harus melakukan B, kerjakan B. Kamu nggak boleh ini, jauhi. Kalau memang kita mau diridhoi oleh Allah. Jadi simpel saja, kalau misalkan kita mau diridhoi Allah, jalankan seluruh perintah Allah dan jauhi larangan Allah tanpa kecuali. Jangan sampai kita termasuk golongan iblis yang hanya mengambil sebagian perintah tapi meninggalkan sebagian yang lain. Justru Allah membenci orang seperti itu. Ini perintah ini mah nggak apa-apa aku lakukan, aku bisa, ini mah belum mampu. Ini mah kalau misalkan melakukan perintah ini nanti saya merugi. Yang ini sajalah, toh Allah juga maha baik gitu. Jangan hanya memikirkan Allah maha baik, tapi melihat juga Allah itu maha penyiksa. Pernah kan mungkin ada
beberapa ungkapan yang katanya tuh seorang muslim itu kalau memang dia beriman, meskipun nanti masuk ke neraka, nanti itu akan nanti akan diangkat kembali kalau sudah bersih dosanya ke surga gitu. Bapak Ibu, ini jangan neraka ya. Saya pernah masak kemudian kena air panas, itu luar biasa sakitnya. Semenit aja di neraka mau Bapak Ibu minta maka dari situ saya benar-benar ketakutan. 1 menit saja itu tidak akan tahan. Makanya Bapak Ibu, mari kita sama-sama memperbaiki diri dari mulai sekarang ya, untuk Bismillah karena Allah. Mari kita sama-sama memperbaiki diri dari sekarang untuk benar-benar menjadi muslim seutuhnya yang Allah ridhoi. Bagaimana setelah cari tahu manual kita di Quran, jadi jangan cuma dibaca, ikut kajian atau mungkin baca-baca hal-hal yang urgent yang harus kita lakukan selama menjadi seorang muslim, supaya kita di akhir hayat bisa memperoleh husnul khotimah. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk diri saya sendiri. Sekian, mohon maaf apabila ada salah kata, yang benar dari Allah dan yang salah itu murni dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.